Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'd. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang hati. Kita tahu hati adalah sebagai ukuran bahwa baiknya seseorang itu tergantung bagaimana hatinya. Maka ada sebuah kalimat bahwasannya al-qalbu huwa malikul a'dha, bahwasannya hati itu adalah raja dari bagian yang lain. Fa idza istaqama al-malik, maka ketika hati itu baik, maka istaqamat junuduh, maka yang lain pun akan baik. Atau kalau dalam bahasa kita mungkin kalau hatinya baik maka baik pula seluruh jasadnya. Maka ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghah, bahwasanya dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, maka ketika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, maka ketika segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka akan rusak seluruh jasadnya. Ala wahiyya al-qalb. Makanya Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya dia adalah hati. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita akan berbicara tentang beberapa kaidah dalam hidup ini supaya hati itu tetap baik. Ya, karena kita tahu bahwasannya hati adalah sebagai raja dalam diri kita. Maka kebaikan seluruh raga kita tergantung bagaimana hatinya. Maka dalam kitab yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, nama kitab ini Urkud Biqalbika. Jadi teman-teman sekalian, ada beberapa kaidah yang kemudian ketika kita amalkan pada kehidupan kita, insya Allah hati kita akan baik dan kita akan menjalankan hidup ini dengan sebaik mungkin, dengan menjalankan beberapa kaidah-kaidah yang ada dalam pembahasan kita kali ini. Maka yang pertama di antara qawaid islahil qalb, kaidah-kaidah yang kita pakai dalam kehidupan kita supaya hati kita selalu baik. Ya, yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, kita tahu bahwasannya dengan kita memahami, membaca Al-Quranul Karim, maka hati kita akan tenang, hati kita akan bersih. Maka dalam kitab ini disampaikan bahwasannya fahuwa masdarut tazkiyah wal hidayah, bahwasannya Al-Quran itu sebagai sumber pembersih dan al-hidayah. Di ketika kita menginginkan hati kita baik, maka yang kita harus rujuk kembali padanya adalah Al-Quran, dengan dibaca Al-Quran atau dipahami. Walhami minad dhalal, dan Al-Quran juga menjaga kita dari kesesatan. Tentu ketika kita berpegang kepada Al-Quran, memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, kita akan dijauhkan daripada kesesatan. Maka selanjutnya adalah wasyifa'ut tam min jamil adwa al-qalbiyah wal badaniyah, bahwasanya Al-Quran itu adalah penyembuh dari segala penyakit hati dan badan. Jadi Al-Quran sebagai penyembuh hati kita dan badan, wal badaniyah. Makanya dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian pembelajaran mir rabbikum, dari Rabb kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada kalian, lima fis sudur. Jadi itu yang pertama di antara hal yang
kita perhatikan untuk bagaimana hati kita ini tetap bersih. Karena kita katakan pertama tadi bahwasannya baiknya diri kita ini tergantung bagaimana hati kita. Tergantung bagaimana hati kita. Kemudian yang kedua, supaya hati kita tetap bersih, hati kita tetap sehat, hati kita tetap dalam keadaan baik. Maka yang kedua adalah sunnatun nabawiyah. Nah, maka kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW diutus untuk apa? Fa innar rasula ja'a li islahil qulub wan nufus. Bahwasanya Rasulullah SAW itu hadir, datang untuk bagaimana apa? Untuk memperbaiki hati dan jiwa. Seperti itu. Makanya dalam kitab ini disampaikan fala sabila ila tazkiyatiha illa ala tariqatihi wattibai sunnah. Jadi tidak ada jalan untuk bagaimana membersihkan hati, untuk memperbaiki hati kecuali apa? Wattibai sunnatihi, atau mengikuti jalannya ala tariqatihi wattibai sunnah, yaitu mengikuti jalan Nabi SAW, apa yang dibawa oleh Nabi SAW dari sunnahnya dan mengikutinya. Seperti itu. Illa ala tariqatihi, kecuali dengan mengikuti jalannya, dan wattiba'is sunnah, dan mengikuti sunnahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniai orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, idz ba'atsa fihim rasulan minhum, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yatlu 'alaihim ayatihi, dan dibacakan ayat itu kepada mereka. Jadi yang pertama adalah Al-Quran, memahami Al-Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah al-a'malus shalihat wa al-a'malus shalihat. Disampaikan di sini fa innal iktsara minat ta'at yusabbitul qulub. Jadi seorang ketika dia mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yusabbitul qulub, akan menguatkan hati. Nah, akan menguatkan hati. Maka Allah sampaikan dalam Al-Qur'an ketika seorang hamba itu melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mengerjakan apa yang diperintahkan, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, maka itu lebih baik bagi mereka dan akan menguatkan keimanan mereka. Jadi seorang hamba ketika dia sudah membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kemudian yang ketiga adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hatinya akan baik-baik saja, hatinya akan bersih, dan dia akan menjadi orang yang baik. Maka tiga hal ini yang kemudian kita sampaikan pada kesempatan ini. Dan diantara amal salihat yang paling agung adalah sholat 5 waktu. Maka ketika seorang hamba melaksanakan sholat 5 waktu, insya Allah dia akan berada dalam kebaikan, karena dengan beberapa hal yang telah kami sampaikan ini akan menguatkan hati, membersihkan hati. Maka seorang hamba, kata Rasulullah SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu tidak melihat dari paras kalian, bentuk kalian atau harta kalian, lakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati kalian dan amal kalian. Maka tiga hal ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Jadi kalau mau hati kita baik, yang pertama adalah bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, kemudian yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kemudian yang ketiga adalah a'malus shalihat. Dan di antara a'malus shalihat yang paling agung adalah sholat 5 waktu. Ketika kita sudah melaksanakannya dengan baik, insya Allah ini akan menjadi kekuatan pada hati kita. Hati kita akan bersih dengan kita melaksanakan
sholat lima waktu. Sekian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Adapun tambahan-tambahan yang lainnya akan kita sampaikan pada lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.